Pertanyaan yang kedua dari saudara Dian Patna. Mas Surya, kula niki namung wong biasa mawon. Saya ini orang biasa aja. Ningali vlog sampean sing niki, melihat video Anda ini, kula badhe tanglet menapa wonten upacara sembahyangan, apakah ada upacara sembahyangan atau apa saja ingkang saged kula lampahaken kalian sedulur-sedulur ingkang sami pitados. Upacara sembahyangan apa saja yang bisa kami laksanakan bersama dengan sedulur-sedulur yang percaya supados para leluhur atau sepuh saged bantu para cucu agar supaya leluhur mau membimbing dan mengarahkan anak cucu supaya mendapatkan keselamatan. Ini Mas atau Mbak Dian Patna. Jadi ini sebenarnya sudah ada dalam vlog-vlog saya sebelumnya, yaitu mengenai cara mendekatkan diri pada leluhur dan bagaimana kita membangun interaksi dan komunikasi dengan leluhur. Nanti linknya saya taruh di bawah video ini ya. Namun demikian saya akan memberikan jawaban secara singkat dan padat yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan referensi ataupun literasi para pemirsa yang ingin melaksanakan seperti apa yang diharapkan oleh saudara Dian Patna. Cara sembahyangan apa yang bisa dilaksanakan agar para leluhur itu bersedia untuk jangkung jambangi atau membimbing mengarahkan anak cucu. Kalau yang saya lakukan dan saya melihat hasilnya, saya melihat buktinya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukanlah sesuatu yang bersifat halusinasi atau halu. Tapi apa yang saya sampaikan ini sudah saya praktekkan, sudah saya lakoni sendiri selama puluhan tahun dan saya bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan leluhur secara intensif dan terbukti saya merasakan bukti dan saya menyaksikan bahwa leluhur benar-benar membimbing mengarahkan langkah hidup kami. Caranya sederhana, cukup yang pertama atur pisungsung setiap malam Jumat atau khusus malam Selasa Kliwon. Pisungsung ini apa? Pisungsung ini ya sesajian atau suguhan. Suguhannya berupa apa? Kalau yang saya lakukan itu ya suguhannya sederhana. Ada teh tubruk, kopi tubruk ya. Teh tubruk itu ya nggak usah disaring, tehnya masuk ke dalam cangkir, kasih gula. Kopi juga begitu, nggak usah disaring. Namanya kopi tubruk, teh tubruk seperti itu. Kemudian kalau mau ditambahkan bisa air bening. Tapi karena di sini kemudian leluhur itu banyak berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga ada leluhur yang request atau meminta, seperti misalnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Beliau minuman kesukaan yang diminta itu ya berupa wedang jahe dengan gula Jawa yang kuning, bukan yang hitam atau coklat. Kemudian ada lagi Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Raja Kutai Kertanegara yang ke-17 di Tenggarong. Beliau punya request untuk disiapkan sirup merah, tetapi dulunya awal-awal itu ya asal sirup merah, tetapi kemudian saya pernah memberikan suguhan sirup merah buah campolai itu ya. Yang produksi Cirebon itu kan ada sirup campolai, mereknya campolai, dan yang beliau gemari itu ya yang pisang susu, rasa pisang susu. Di situ ada tertulis yang merah bening itu. Beliau punya request untuk sirup merah. Jadi setiap malam Jumat kita siapkan itu. Kemudian kalau Gus Dur itu dulu pernah datang 2 kali ya. Pada saat datang itu ya beliau minta minuman yang beliau senangi itu. Sewaktu masih hidup beliau senang minum wedang sereh tapi pakai gula batu ya. Bahkan sampai setelah menjadi leluhur pun Gus Dur suka minuman itu. Nah, kalau nggak percaya silahkan tanyakan ke keluarga Gus Dur. Sewaktu masih hidup beliau suka minuman apa yang beliau sukai. Nanti pasti ya sama. Kemudian untuk Ki Ageng Selo, Eyang Ageng Selo sendiri pernah request untuk disediakan susu putih, susu kental manis. Dan para leluhur ini kebanyakan beliau menginginkan minuman itu ya ada gulanya, jadi manis tapi jangan manis banget. Pengalaman selama saya mengaturkan pisungsung untuk para leluhur ini, belum pernah ada leluhur yang minta untuk disiapkan teh atau kopi yang tawar, itu kayaknya belum pernah ada. Makanya sampai sekarang ya saya siapkan ya serba dengan gula.
Karena leluhur juga kan sudah nggak takut kena sakit gula atau diabetes ya, karena kan leluhur sudah tidak akan sakit seperti itu. Kemudian malam Selasa Kliwon juga lakukan hal yang sama. Atur pisungsung kenapa mesti dilakukan di malam Jumat atau malam Selasa Kliwon? Ya malam Jumat itu sebenarnya kalau orang Jawa itu bukan untuk ini ya, untuk kegiatan ML, tapi orang Jawa itu justru untuk tirakat. Setiap malam Jumat tidak boleh pesta seks, tidak boleh pesta yang sifatnya itu hedonis ataupun sifatnya itu ya untuk senang-senang, tetapi malam Jumat itu digunakan untuk tirakat, untuk melek, untuk wungon, tidur setelah jam 00. Ini bedanya orang Jawa. Karena apa? Orang Jawa tahu bahwa malam Jumat ini adalah malam di mana banyak sekali leluhur yang nengok anak cucu, termasuk malam Selasa Kliwon. Kalau malam Selasa Kliwon dikatakan banyak hantu itu ya salah, itu jelas keluar dari mulut orang yang tidak bisa melihat gaib. Bisane mong melu-melu ngomong kayak gitu, elu tok, tapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa melihat yang namanya gaib. Nah, saya bisa mengatakan bahwa orang seperti itu ya sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang gaib, hanya bisanya elu ngomong kayak gitu. Ada orang ngomong kayak gitu ikut. Malam Selasa Kliwon itu banyak hantu keluar. Justru yang terjadi sebaliknya. Saya jarang melihat hantu di malam Selasa Kliwon. Yang banyak hantu pada keluar tuh ya justru hari Rabu, mulai dari malam Rabu sampai Rabu sore, bukan malam Selasa Kliwon. Dan malam Selasa Kliwon itu termasuk hari besar yang bagi leluhur hari yang baik untuk mengunjungi anak cucu, anak turun, selain malam Jumat. Maka ya sudah menjadi etika orang Jawa bahwa malam Jumat itu digunakan untuk tirakat. Tirakatnya ya wungon, tidak tidur. Ya sekarang logikanya begini. Panjenengan sedang mendapatkan tamu banyak orang, dan tamu-tamu ini yang datang adalah tamu-tamu penting. Terus kemudian panjenengan di rumah itu ninggal tamu-tamu itu, panjenengan tinggal tidur, tinggal ML lah. Piye nek ngono kan yo ketok iki kurang ajar banget lho, enggak etis itu. Maka bagi orang Jawa tidak melakukan yang seperti itu, justru untuk wungon. Wungon ini untuk menyambut para leluhur, dan menyambutnya tidak hanya melek tok, tapi juga pantesnya kalau panjenengan menerima tamu itu pantesnya ya disuguh, walaupun hanya sekedar minuman. Walaupun minuman itu mungkin tidak panjenengan sukai, tetapi orang nyuguh tamu itu kan sebagai bentuk rasa hormat, rasa sayang, rasa welas asih. Perkara diminum apa enggak itu kan urusan tamunya. Tapi tunjukkanlah sikap hormat, sikap welas asih, sikap yang santun, terima kasih karena tamu sudah pada datang ke rumah. Bentuknya itu memberikan suguhan, bukan memberi makan ke hantu lelembut. Tidak ada yang mau ya. Hantu lelembut dan lain itu serba mentah-mentah kalau makan, bukan lazimnya makanan manusia ya. Terus ada lagi ya Saudara Dian Patna, itu ada lagi cara mendekatkan selain atur pisungsung, selain dari minuman tadi. Kalau panjenengan punya makanan yang lain boleh untuk disajikan pada leluhur, karena leluhur itu kadang juga ada request makanan yang beliau sukai pada waktu masih hidup. Ya apa yang ada aja bisa panjenengan sajikan ya, walaupun cuma 1 potong 2 potong, tetapi setidaknya itu merupakan suatu bentuk penghormatan dan rasa welas asih. Bisa juga ditambahkan dengan buah-buahan, itu bagus. Terus kemudian selain kita melakukan atur pisungsung, juga kita melakukan kunjungan ke makam para leluhur, terutama dimulai dari leluhur yang menurunkan kita. Kalau panjenengan sudah punya suami atau istri, ya kunjungi pula leluhur yang menurunkan suami atau istri panjenengan. Hormati, hargai, suwuni pangestu. Nanti meningkat lebih luas lagi leluhur agung, para raja-raja, para leluhur yang merintis Nusantara, merintis bangsa ini, merintis wilayah daerah di mana panjenengan tinggali dan menjadi tempat di mana panjenengan mencari nafkah, mencari makan. Maka makin luas panjenengan mengunjungi makam para leluhur, panjenengan juga probabilitasnya makin besar untuk dikenal para leluhur. Kalau panjenengan dikenal makin banyak leluhur, ini purpose-nya ya banyak sekali. Ini kegunaannya itu banyak, multi purpose, multi manfaat. Karena makin banyak leluhur yang mengenal panjenengan, maka akan makin banyak leluhur yang memberikan doa restu, yang memberikan
sawab pangestu yang jangkung jambangi yang membimbing mengarahkan panjenengan. Memang ada orang yang mengaku-aku, ya saya selalu dikunjungi leluhur besar sana, raja sana, tapi dia sendiri tidak pernah berkunjung ke makamnya. Ya kalau saya sangat meragukan yang seperti ini. Kita ini siapa? Panjenengan ini siapa? Tidak ngemengke, tetapi ini realitas. Ibaratnya gini, wong cilik isone dikenal gubernur presiden iki kudu piye? Katakanlah kita ini rakyat, supaya bisa dikenal oleh pemimpin, oleh orang besar. Ya kita harus datang ke orang besar itu. Kita kenalkan, kita perkenalkan diri kita namanya siapa, dari mana. Pada saat datang kita perkenalkan seperti itu dan sampaikan bahwa kedatangan panjenengan itu untuk menghaturkan sembah bakti, mengaturkan rasa hormat, belas asih, dan terima kasih sudah meninggalkan tanah perdikan bumi pertiwi ini untuk kita tinggali. Terima kasih sudah menurunkan ilmu, menurunkan warisan yang kita pakai untuk hidup sekarang ini. Mungkin sekali datang belum dikenal, 2 kali, 3 kali baru mulai dikenal. Kalau tidak pernah datang sama sekali, gimana dikenal leluhur? Emang sampean ini siapa? Maka yang logis saja, banyak orang yang ngaku-ngaku dikenal leluhur besar ini, leluhur seolah-olah deket banget. Tapi ketika ditanya, pernah nggak kamu kunjungi makam beliau? Belum pernah. Lah ya wis melenyek mas. Maka siapapun panjenengan, sekalipun kita ini wong cilik, kalau kita ini menunjukkan sebagai generasi penerus yang setia tuhu pada leluhur besar, kita sering marak sowan kepada leluhur besar, nyekar, ziarah, pasti leluhur tidak akan pilih kasih, tidak akan membeda-bedakan kamu ini wong cilik apa bukan. Tetapi yang dilihat leluhur, sopo sing temen, sopo sing setia tuhu pada para leluhur, siapa yang konsisten marak sowan pada leluhur, itulah yang akan diberkati, yang akan diwelasi dan dikenal oleh para leluhur. Dan setelah panjenengan pernah sowan sekali 2 kali pada leluhur, jika suatu saat Anda merasa rindu sekali untuk marak sowan pada leluhur yang bersangkutan, yang selalu muncul dalam perasaan, dalam pikiran, barangkali memang panjenengan terpanggil oleh leluhur. Berarti memang panjenengan kemudian ada chemistry atau nyambung dengan leluhur yang muncul dalam perasaan dan pikiran panjenengan itu. Kalau panjenengan tidak bisa datang, cukup dari rumah haturkan pisungsung dan tujukan khusus mengaturkan pisungsung kepada siapa leluhur yang panjenengan maksud sebutkan. Itu sudah bisa. Tapi akan lebih baik kalau panjenengan sebelumnya juga sudah pernah mengunjungi makam beliau. Kalau belum pernah ya. Dan pada saat panjenengan mengunjungi makam leluhur, sebaiknya jangan tangan kosong. Jangan hanya modal mulut berdoa saja di tempat. Ya leluhur akan lebih menghargai orang yang datang dengan membawa ubo rampe, ya bunga, ya dupa, ya sedekah ke juru kunci, ke abdi dalem. Karena orang seperti itu akan dinilai lebih oleh leluhur bahwa ini orang lebih peduli, lebih setia tuhu, lebih menghormati, tidak hanya mulut doang tetapi dengan tindakan konkret, tindakan yang nyata. Otomatis orang-orang seperti ini akan mendapatkan perhatian lebih dari leluhur daripada yang sering datang tapi ya tangan kosong, nggak bawa apa-apa, beli bunga 1 bungkus aja nggak mau gitu kan, dengan alasan apapun. Ya demikian saudara Dian Patna, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam barometer atau semacam petunjuk bagaimana panjenengan menentukan langkah ke depan supaya dijangkung dijampangi oleh para leluhur.